warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Tasya Gumai dengan NIM 2210501007. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan komunikasi. Nah, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Nah, membahas mengenai perencanaan komunikasi adalah latar belakang perencanaan komunikasi adalah upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi tersebut. Membahas perencanaan komunikasi ini merupakan pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku yang sesuai diinginkan. Nah, perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam kajian perencanaan komunikasi dilihat dari aspek manajemennya juga. Pembahasan yang kedua mengenai pentingnya perencanaan komunikasi. Apa sih perencana komunikasi? Nah, dalam manajemen proyek, rencana komunikasi adalah garis besar tentang cara kamu mengomunikasikan informasi penting proyek yang sedang berlangsung kepada pemangku kepentingan utama. Nah, perencanaan komunikasi ini membantu kita bagaimana sebuah pesan yang kita bawakan konsisten dengan target sasaran. Perencanaan komunikasi juga sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi atau lembaga. Karena itu, perencanaan komunikasi yang menjadi hal sangat penting dalam mencapai tujuan lembaga dan juga organisasi. Yang ketiga, mengenai kebijakan perencanaan komunikasi. Nah, perencanaan komunikasi adalah proses yang mencakup pembangunan strategi dan taktik untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang ditargetkan secara efektif. Kebijakan perencanaan komunikasi ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas komunikasi dilakukan secara konsisten, terkoordinasi, dan selaras dengan tujuan strategi komunikasi tersebut. Selanjutnya itu membahas mengenai tujuan perencanaan komunikasi. Tujuan dari perencanaan komunikasi ini untuk memastikan bahwa semua upaya komunikasi yang dilakukan oleh organisasi berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan komunikasi yang efektif membantu organisasi mencapai berbagai tujuan strategi melalui komunikasi yang terstruktur dan terkoordinasi dengan menetapkan tujuan yang jelas, memahami audiens target, menyampaikan pesan yang konsisten, dan menggunakan saluran yang tepat. Organisasi dapat memastikan bahwa upaya komunikasi mereka berhasil dan mendukung pencapaian tujuan bisnis serta membangun hubungan yang kuat dengan publik. Selanjutnya membahas mengenai tipe perencanaan dari komunikasi. Nah, perencanaan komunikasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan tujuan, jangka waktu, audiens, dan juga konteks penggunaannya. Nah, ada beberapa tipe perencanaan komunikasi. Yang pertama ada perencanaan komunikasi strategi, taktis, krisis, internal, eksternal, dan juga pemasaran. Nah, perencanaan komunikasi yang baik harus mencakup berbagai tipe komunikasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Dengan memilih rencana yang strategis, taktis, dan responsif terhadap situasi krisis, serta mampu berkomunikasi secara efektif baik internal maupun eksternal, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya ada dasar perencanaan strategi. Dasar perencanaan strategi ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan proses perencanaan strategi suatu organisasi, yang mana perencanaan ini bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mengidentifikasikan visi, misi, nilai, tujuan strategi, dan langkah-langkah taktis yang diperlukan. Nah, ada beberapa elemen dasar yang menjadi dasar perencanaan strategi. Yang pertama ada visi misi, analisis lingkungan, tujuan strategi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan juga monitoring dan evaluasi. Nah, dasar perencanaan strategi ini mencakup elemen-elemen
fundamentasi yang membentuk organisasi, menentukan arah, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur kemajuan. Dengan memahami elemen dasar organisasi dapat secara efektif mengarahkan upaya mereka menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Masuk ke materi yang terakhir mengenai hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi ini adalah proses yang terorganisasi dan strategi untuk mencapai tujuan komunikasi yang spesifik dengan menentukan tujuan yang jelas, memahami audiens, merancang pesan, yang memilih saluran komunikasi yang efektif, dan terus mengevaluasi hasil. Nah, organisasi dapat memastikan bahwa upaya komunikasi yang menghasilkan dampak yang diinginkan. Perencanaan komunikasi yang baik adalah kunci untuk komunikasi yang efektif dan sukses dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, ada beberapa aspek yang menggambarkan hakikat perencanaan komunikasi. Yang pertama itu adalah proses sistematis, tujuan yang jelas, analisis audiens, pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan juga evaluasi dan umpan balik. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan komunikasi. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.